Baik teman-teman semua, sebelumnya kita sudah membahas ya ilustrasi dari domain dan juga hosting ya. Dan di video ketiga ini kita akan langsung praktek bagaimana cara install WordPress di lokal komputer. Nah, jadi kita akan langsung bahas nih. Jadi sebelum kita install, kita harus konfigurasi dulu di komputer kita ya, teman-teman semua. Yang pertama, tools atau alat untuk install WordPress kita harus mempunyai yang namanya XAMPP ya. XAMPP ini sebagai server atau lokal server untuk menjalankan aplikasi berbasis websitenya di lokal komputer kita. Nah, teman-teman harus install dulu XAMPP. Alamatnya di sini, install atau download XAMPP misalkan gini. Teman-teman cari di googling ya. Lalu kita nanti akan diarahkan ke halaman apache.org yang ini yang paling atas ya teman-teman semua. Klik saja. Kemudian akan diarahkan ke website apachefriends.org ya teman-teman semua. Jadi di sini teman-teman tinggal langsung saja download dan sesuaikan dengan jenis sistem yang digunakan, misalkan menggunakan 64 bit atau 32 ya. Kebetulan saya menggunakan Windows ya, XAMPP versi Windows. Kalau teman-teman yang menggunakan Linux silakan klik yang bagian Linux, atau menggunakan Mac silakan install di bagian XAMPP yang ini. Nah, teman-teman langsung download saja. Setelah download itu otomatis dia akan masuk ke folder download biasanya kalau di Windows ya teman-teman semua. Jadi setelah berhasil mendownload, teman-teman tinggal langsung install saja. Cara installnya gampang, tinggal next saja ya teman-teman semua. Nah, karena saya sudah menginstalnya ya, jadi teman-teman silakan install dulu. Setelah itu akan muncul halaman control panel dari XAMPP-nya, di mana nanti secara default dia akan terinstall di local disk C. Lalu XAMPP, ada folder XAMPP di sini. Lalu di sini ada nanti folder htdocs untuk kita menginstall dari WordPress-nya ya. Jadi teman-teman setelah berhasil menginstal, kita akan nyalakan dua modul ini yang akan kita gunakan, yaitu Apache dan juga MySQL. Nah, Apache ini untuk sebagai web server dari lokal komputer kita ya, sedangkan MySQL ini sebagai database yang akan kita tampung dengan resources yang akan kita butuhkan ya. Cara menjalankannya, klik saja start di sini. Lalu bagian MySQL juga kita klik start. Setelah itu kita cek ya teman-teman semua, kita cek di browser kita. Cara ngecek apakah XAMPP-nya sudah terinstall atau belum, kita tinggal ketikkan saja localhost slash dashboard seperti ini, lalu enter. Nah, jika sudah berhasil menampilkan halaman dashboard seperti ini, artinya XAMPP teman-teman semua sudah berhasil untuk kita gunakan membuat halaman WordPress ya, atau membuat halaman website berbasis WordPress. Nah, di sini ada bagian menu dari PHPMyAdmin, yaitu untuk database-nya ya teman-teman semua. Jadi kita akan gunakan database berbasis MySQL. Nah, setelah muncul halaman dashboard ini, berarti teman-teman semua sudah berhasil menginstal dari web server Apache atau XAMPP yang akan kita gunakan. Nah, berarti kita kan sudah tools yang pertama kita sudah berhasil diinstal. Lalu yang kedua, kita akan download dari WordPress installernya ya. Kemudian kita akan download dari WordPress installernya. Di sini teman-teman masuk ke ketika saja di browser download WordPress. Kemudian pilih yang alamatnya wordpress.org. Kemudian akan diarahkan ke website WordPress-nya untuk langsung download. Teman-teman tinggal langsung klik saja di sini ya. Di sini WordPress-nya sudah
versi 6.1 ya. Jadi sesuaikan saja kalau misalkan di komputer teman-teman berbeda versi, nggak apa-apa, langsung pakai saja atau langsung download saja sesuai dengan versi yang terbaru. Oke teman-teman, tinggal langsung klik saja download ya, nanti tunggu proses downloadnya selesai. Setelah kita berhasil mendownloadnya, kemudian kita bisa cek langsung di folder download teman-teman semua. Nah di sini ada WordPress ya dengan versi 6.1 ya. Kemungkinan juga teman-teman nanti berbeda, tapi cara instalasinya sama saja. Nah setelah itu jangan lupa teman-teman ekstrak dulu ya. Kita ekstrak dulu, teman-teman bisa double klik lalu ekstrak tuh. Kita akan ekstrak saja langsung. Oke, setelah berhasil mengekstrak, kemudian kita boleh klik 2 kali di dalam folder WordPress yang sudah teman-teman tadi ekstrak. Nah, di sini ada folder WordPress juga ya, teman-teman semua. Isinya seperti ini ya. Kita back lagi. Nah, sebelum kita copy ke dalam folder htdocs, kita rename dulu. Kita klik kanan, lalu rename. Sesuaikan saja dengan kebutuhan nama website teman-teman. Misalkan saya di sini menggunakan PHP Code untuk nama websitenya, ya. Teman-teman sesuaikan saja penamaan dari websitenya. Kemudian teman-teman boleh copy, ya. Klik kanan copy atau cut juga nggak apa-apa, lalu masukkan ke dalam folder SAM-nya. Ya, secara default dia kalau misalkan install SAM itu biasanya langsung di local disk C, ya. Lalu masuk ke dalam folder SAM-nya, lalu kita akan buka di dalam folder htdocs-nya. Nah, dalam folder htdocs ini mungkin berbeda ya teman-teman semua. Di sini saya kan sudah banyak banget ya aplikasi yang sudah saya masukkan ke dalam htdocs. Teman-teman mungkin masih sedikit ya kalau misalkan baru install dari exam-nya. Nah, di sini kita boleh langsung saja paste. Oke, kita tunggu saja proses dari paste WordPress-nya ya. Jadi sekarang saya di sini sudah berhasil mengcopy paste ya aplikasinya ya. Setelah itu teman-teman balik lagi ke browser. Cara menginstal WordPress-nya, teman-teman di sini boleh buka new tab link baru. Lalu ketikkan localhost seperti ini. Lalu slash nama aplikasinya, yaitu nama aplikasinya tadi saya PHP Code. Sesuaikan dengan nama folder dari aplikasinya ya teman-teman semua. Yang jelas cara pemanggilannya itu menggunakan localhost karena kita install di lokal server komputer kita. Setelah itu kita tekan saja enter. Nah, kemudian akan muncul halaman instalasi dari WordPress-nya ya teman-teman semua. Di sini teman-teman boleh memilih bahasa apa saja untuk konfigurasi penginstalan dari WordPress-nya ya. Namun secara default saya akan menggunakan bahasa Inggris saja, atau teman-teman boleh juga menggunakan bahasa Indonesia untuk instalasi WordPress-nya. Oke, kita langsung saja klik continue. Nah, di sini ada beberapa step konfigurasi lagi untuk langsung cara install WordPress-nya. Yang pertama kita harus buat dulu nama database-nya ya. Di mana database ini adalah penyimpanan data ya atau resource untuk plugin-plugin nanti yang akan kita butuhkan. Nah, kita akan buat dulu database-nya. Pertama teman-teman buka dulu PHP My Admin, atau teman-teman di sini kalau misalkan masih bingung, kita akan coba dari awal untuk membuka PHP My Admin atau MySQL-nya. Teman-teman ketikkan localhost seperti ini, lalu slash dashboard. Ya. Lalu pilih PHP My Admin. Nah, di sini tempat pembuatan database-nya. Nah, kemudian teman-teman klik saja new untuk membuat database baru. Di sini boleh nama database-nya bebas. Yang penting jangan menggunakan spasi ya teman-teman semua.
Jadi saya akan menggunakan misalkan nama databasenya mihp underscore db misalkan gitu, lalu klik saja create. Otomatis dia akan menambahkan ke database baru ya di sini. Nah, untuk tabelnya nanti biarkan WordPress yang konfigurasi instalasi dari tabelnya sendiri. Nah, kemudian setelah kita sudah berhasil membuat databasenya, kita balik lagi ke konfigurasi instalasi dari WordPress-nya. Nah, setelah kita buat tadi databasenya, nama databasenya, lalu yang kedua, konfigurasi kedua yaitu nama username. Secara default, ketika teman-teman menginstal SAM di lokal, itu nama username-nya biasanya root dan passwordnya itu biasanya kosong. Dan nama database hostnya itu biasanya localhost karena diinstal di localhost. Oke, kita langsung saja let's go untuk langsung install WordPress-nya. Nah, di sini kemudian akan diarahkan ke konfigurasi nama database yang akan kita isi. Nah, tadi kita sudah buat nama database dengan nama mihp underscore db ya. Lalu username-nya root. Nah, teman-teman di bagian ini boleh ikuti saja ya. Karena secara default itu root ya untuk username dari SAMPP-nya, dan passwordnya yaitu kosong, dan nama hostnya yaitu localhost, dan untuk table traffic-nya yaitu biarkan default seperti ini ya, wp underscore nama table ini. Lalu kemudian kita klik submit. Nah, kemudian kita klik run the installation. Kita sudah atau kita lagi memproses instalasi dari WordPress-nya. Nah, di sini juga ada beberapa informasi yang harus kita isi, yaitu nama site ya di sini. Misalkan saya akan buat nama site-nya, nama website-nya ini ya, mihp website misalkan. Sesuaikan saja dengan teman-teman yang sesuaikan dengan kebutuhan ya. Lalu username-nya, ini username jangan sampai lupa karena nanti untuk login ke halaman adminnya menggunakan username dan juga password. Saya username di sini menggunakan admin, misalkan teman-teman sesuaikan saja ya karena ini untuk latihan, dan passwordnya saya akan gunakan admin. Lalu centang untuk confirm use the weak password. Nah, usahakan kalau misalkan teman-teman nanti buat di hosting, passwordnya itu harus strong ya teman-teman semua, jangan sampai lemah seperti ini. Dan untuk emailnya saya akan gunakan email yang ini misalkan. Dan di sini search engine visibility-nya, kemudian ini kita checklist, lalu kita install WordPress. Nah, kemudian kita tunggu instalasi dari WordPress-nya, dia akan otomatis berjalan ya, konfigurasi dari instalasi WordPress-nya. Nah, setelah berhasil menginstal WordPress-nya, maka akan muncul pesan dari sukses seperti ini ya. WordPress has been installed, thank you and enjoy katanya. Di sini ada username dan juga password. Teman-teman bisa langsung login ke halaman adminnya, atau teman-teman bisa juga cek dulu ke halaman PHP My Admin-nya. Kita refresh di bagian mihpdb atau nama basis data database yang sudah kita buat, maka otomatis di sini tabelnya sudah terisi ya. Artinya itu kita sudah berhasil konfigurasi atau instalasi dari WordPress-nya. Kita akan coba cek localhost, ketikkan localhost / nama dari websitenya yaitu mihp code seperti ini. Nah, maka di sini sudah terlihat ya teman-teman semua. Di sini kita sudah berhasil membuat atau menginstalasi dari WordPress-nya. Nah, kita akan coba dulu masuk ke halaman adminnya. Ya, kita akan login. Maka kita diarahkan ke halaman untuk login adminnya. Tadi username-nya itu admin dan passwordnya juga admin ya. Teman-teman sesuaikan. Di sini klik saja login. Oke, setelah kita login maka akan masuk ke halaman admin dari dashboardnya.
Nah, di sini banyak sekali informasi untuk kita akan bahas nanti ya satu persatu di video-video selanjutnya. Cuma di sini saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara instalasi dari tampilan atau temanya ya teman-teman semua. Jadi teman-teman tinggal langsung saja masuk ke appearance seperti ini, lalu klik themes ya, themes. Lalu di sini teman-teman boleh pilih add new dari themesnya. Di sini banyak sekali tema yang bisa teman-teman gunakan. Ini bisa sesuaikan dengan tujuan awal teman-teman mau buat website jenis apa. Nah, di sini teman-teman boleh observasi atau boleh pilih sesuai dengan tema kebutuhan atau tujuan dari pembuatan website teman-teman. Nah, saya di sini akan coba dulu install dari tema Astra yang ini. Teman-teman juga boleh review dulu atau langsung saja install. Maka nanti akan ada perubahan di halaman utamanya ya, teman-teman semua. Di sini proses instalasi dari temanya. Kita tunggu. Kemudian klik aktif ya. Kita aktifkan temanya. Kita sudah berhasil mengaktifkan tema dari Astra. Jadi otomatis di sini juga di sini muncul temanya ya. Ada Astra di sini tuh. Kalau misalkan kita balik lagi ke halaman utamanya lalu kita refresh, otomatis dia akan berubah ya sesuai dengan tema yang sudah kita pilih. Maka contohnya seperti ini. Nah, itu teman-teman semua bagaimana cara install WordPress di lokal komputer teman-teman. Baik, kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk membahas lebih dalam atau lebih detail mengenai dasar-dasar WordPress-nya.